Di balik ramainya kota yang tiap hari kita lihat jalan macet, rumah berdempetan, sampai hutan dan gunung yang kelihatannya tenang, sebenarnya ada cerita-cerita gelap yang sudah beredar dari dulu banget. Cerita yang awalnya cuma jadi bisik-bisik warga, cerita yang muncul dari kejadian aneh yang gak masuk akal, atau tragedi nyata yang akhirnya berubah jadi legenda. Dan di video ini kita bakal masuk ke 5 urban legend Indonesia yang punya akar kejadian beneran, bukan sekedar dongeng buat nakut-nakutin. Kalau kalian suka konten kayak gini, boleh banget pencet subscribe dulu, santai aja, nggak maksa. Oke, sebelumnya kita mulai ke video selanjutnya. Seperti biasa kita intro dulu. Cerita pertama kita mulai dari legenda hantu jeruk purut. Legenda ini udah beredar dari zaman orang-orang suka baca cerita horor di majalah. Warga sekitar TPU Jeruk Purut sering ngomongin soal sosok pastor tanpa kepala yang jalan pelan di antara makam. Katanya kepalanya dia bawa sendiri dan ada anjing hitam yang selalu ikut di sampingnya yang bikin merinding. Banyak yang bilang pastor itu tersesat karena makam aslinya bukan di situ. Jadi dia terus muter di area kuburan kayak lagi nyari tempat yang seharusnya jadi rumah terakhirnya. Banyak anak muda tahun 90-an yang iseng datang malam-malam buat nyari si pastor. Ada yang katanya lihat bayangan tinggi, ada yang tiba-tiba ngerasa kayak ada yang ngikuti dari belakang, tapi begitu lihat kosong. Kita lanjut cerita kedua. Kisah si manis bukan cuma cerita hantu biasa. Ada cerita yang bilang kalau dulu di era 60-an ada seorang perempuan yang meninggal secara tragis di sekitar Ancol. Setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Penjaga malam, supir beca, sampai supir truk sering bilang mereka lihat perempuan cantik berbaju putih jalan sendirian di pinggir jalan. Pas dilihat lagi, sosoknya udah hilang. Ada juga cerita tentang perempuan yang tiba-tiba naik becak atau mobil, duduk manis, tapi sebelum sampai tujuan langsung lenyap. Dari situ, cerita si manis makin besar, masuk film, masuk sinetron, masuk obrolan warga, dan akhirnya jadi legenda yang gak mati-mati sampai sekarang. Cerita ketiga lanjut dengan nama Wewe Gombel. Wewe Gombel selalu bikin merinding, tapi kalau ditelusuri asal-usulnya cukup tragis. Dulu, di daerah yang sekarang dikenal Bukit Gombel, ada seorang perempuan yang hidupnya penuh tekanan dan perlakuan buruk. Setelah kejadian tragis menimpanya, warga mulai ngomongin kalau mereka sering lihat penampakan perempuan muncul di malam hari. Dalam cerita rakyat, Wewe Gombel dikenal suka mengambil anak kecil yang tersesat atau disia-siakan. Tapi anehnya, anak-anak itu biasanya balik dengan selamat dan enggak ingat apapun. Legenda ini terus berkembang, tapi banyak warga tua di sekitar Gombel percaya kalau cerita itu berawal dari kejadian nyata yang bikin orang-orang waktu itu trauma. Cerita keempat kita berangkat ke gunung. Gunung Salak punya reputasi yang beda dari gunung-gunung lain. Banyak pendaki bilang Salak itu tempat yang indah, tapi punya sisi gelap. Ada pendaki yang hilang tanpa jejak, ada yang tiba-tiba hilang arah padahal jalurnya jelas. Ada juga yang ngaku dengar suara seorang manggil dari balik kabut padahal mereka lagi sendirian. Beberapa pendaki cerita mereka lihat cahaya aneh gerak-gerak di pepohonan, kayak lampu kecil yang gak pernah mati. Ada juga yang bilang jalur yang mereka lewati tiba-tiba berubah, seolah-olah gunungnya masih jalan palsu. Karena banyak kejadian aneh, warga sekitar percaya kalau ada area-area tertentu di Salak yang dianggap sebagai pintu gaib, tempat yang kalau dilewati sembarangan bisa bikin orang hilang arah. Cerita terakhir, Menara Saida. Kalau cerita sebelumnya dari zaman dulu, yang satu ini lebih modern. Menara Saida dulunya gedung megah yang ramai dipakai perusahaan. Tapi tiba-tiba semuanya pindah dan gedung itu jadi kosong begitu aja. Yang bikin makin misterius, listrik sebagian masih menyala, security masih jaga, tapi lantai-lantainya kosong kayak kota mati. Banyak yang kerja atau pernah masuk ke sana cerita hal aneh. Lift jalan naik turun sendiri, suara langkah kaki di lantai kosong, pintu kebuka sendiri.
bayangan perempuan kebaya merah di lantai paling atas. Ada juga cerita dari orang-orang yang katanya dengar suara orang ngobrol, padahal tempat itu udah lama nggak ditempati. Sampai sekarang, Menara Saidah tetap jadi salah satu urban legend kota besar yang paling sering dibahas. Kalau dilihat dari 5 cerita ini jelas banget kalau urban legend nggak muncul begitu aja. Selalu ada kejadian nyata yang di awal mula ceritanya entah tragedi lama, pengalaman warga, atau tempat yang punya sejarah kelam. Versi-versinya mungkin beda-beda. Ada yang dilebih-lebihin, ada yang makin didramatisin, tapi akar ceritanya tetap ada. Makasih kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya urban legend dari daerah kalian, komen aja di bawah. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya.